menjelang sore. Pada hari ini kita cerita tentang aspeksia, tenggelam, kemudian nanti kita cerita tentang otopsi. Nah, jadi ini nanti silakan teman-temannya semua bagikan PowerPoint-nya untuk bisa dibaca-baca nanti. Aspeksia itu adalah suatu kematian di mana kalau kita melihat adanya unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen yang menyebabkan terjadinya kematian. Jadi kalau kita cerita aspeksia, kita sudah bercerita tentang kematian. Karena kalau kita tahu kan ada hipoksia, anoksia. Nah, ini semua belum tentu orang meninggal dunia. Tapi kalau ada cerita tentang aspeksia, orang sudah pasti meninggal dunia. Nah, sebelum terjadinya orang ke aspeksia itu, ada beberapa tahap yang dialami seseorang sebelum dia terjadi aspeksia. Pertama, tahap dyspnea, di mana di situ terjadi pernapasan cepat dan dalam. Akibat cepat dan dalam pernapasan ini, makanya ada zat surfaktan yang ada di alveoli paru, di mana surfaktan ini merupakan suatu lipoprotein yang bisa mencegah terjadinya pecah alveoli kalau terlampau besar regangannya. Nah, jadi pada orang yang stadium dyspnea tadi, sebelum dia terjadi aspeksia, dia mengalami pernapasan cepat dan dalam. Makanya kalau kalian pernah mengalami pernapasan cepat dan dalam, itu tanda tahap pertama orang aspeksia. Nah, setelah itu, kalau tidak ditolong, tidak diberikan sesuatu hal untuk mencegah terjadinya kembali lebih parah, maka akan terjadilah stadium kedua, stadium konvulsi. Nah, di sini orang sudah mengalami gangguan saraf karena sirkulasi darahnya ke otak sudah mulai berkurang. Nah, oleh karena itu, kalau di stadium konvulsi ini, hati-hati kalau nanti pasien kalian sudah mulai ada kejang-kejang, hati-hati, harus cepat cari penyebabnya. Yang ketiga adalah tahap atau fase apnu. Nah, fase apnu sama aspeksia itu ada satu tahap lagi namanya tahap terminal. Nah, antara apnu, terminal, dan aspeksia itu dekat sekali. Makanya kalau orang udah masuk ke fase konvulsi harus sangat hati-hati. Kalau tidak ditolong dia masuk ke apnu, terminal, aspeksia, meninggal. Makanya kalau ada teman kalian, misalnya berenang, di air tawar, kalau lebih dari 5 menit nggak usah cari lagi lah. Karena udah termasuk dia nanti ke tahap terminal. Antara tahap terminal itu sama aspeksia dekat sekali, maka dia akan meninggal dunia. Nanti akan kita bahas nanti tentang drowning. Nah, tahap-tahap inilah yang dilalui seseorang sewaktu dia mengalami kematian karena aspeksia. Kalau kita lihat di literatur di Amerika, di Indonesia, bahkan di Medan, bahwa penyebab kematian karena aspeksia ini adalah yang kedua. Yang pertama trauma, yang kedua aspeksia. Nah, apa tanda-tanda aspeksia ini tadi? Tanda-tanda aspeksia yang paling sering muncul ada 3. Pertama adalah cyanosis, kedua adalah tadi buih halus, ketiga adalah peteki.
Buih halus tadi, kenapa bisa terjadi buih halus? Maka karena tadi waktu stadium bis penuh, pernapasan cepat dan dalam, surfaktan tadi itulah buih halus. Nah, yang ketiga tandanya adalah peteki, pecahnya pembuluh darah kapiler atau venula di perifer. Atau peteki ini sering disebut juga dengan, kalau di sentral disebut dengan tardiospot. Spot dia. Bintik-bintik perdarahan pada organ oleh karena pecahnya pembuluh darah karena proses pembendungan di paru-paru, jantung, dan di perifer. Maka akan terjadilah suatu pecah pembuluh darah. Jadi tiga ini paling sering tanda-tanda dari aspeksia. Makanya biasanya kita kalau ada mengotopsi, kita nengok aja kondisinya, oh ini aspeksia berat. Maka kita lihat sianosisnya terang sekali di bibirnya, di kuku-kukunya. Wah, ini jelas sianosis ini, jelas aspeksia. Baru kita arahkanlah aspeksia, kenapa dia? Nah, aspeksia itu terbagi 4 secara patofisiologi klasifikasinya. Pertama, anoksia atau sering disebut dengan aspeksia mekanik. Yang kedua adalah histotoksik anoksia. Histotoksik anoksia ini oleh karena adanya suatu keracunan misalnya. Suplai oksigen ada di dalam darah, tapi darah berhenti karena penyakit jantung misalnya. Yang terakhir adalah anemia anoksia. Oksigen banyak masuk dalam darah, darahnya berjalan, anemia, banyak darah kosong AB-nya. Nah, 4 klasifikasi patofisiologi aspeksia ini paling sering adalah anoksia atau sering disebut dengan anoksia mekanik. Nah, anoksia mekanik ini contohnya drowning. Slide-nya. Lanjut. Nah, Izin dokter, suara dokter agak terputus-putus dok. aspeksia oleh karena drowning. Sering disebut dengan tenggelam. Izin dok, suara dokter putus-putus dok.